Enggak bisa. Jadi untuk sore ini kita akan tilawah, mungkin belum nambah materi ya. Nanti antum boleh pakai mushaf antum sendiri dan boleh juga nanti lewat file mushaf yang saya share di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Baik, jazakumullah khairan kepada antum sekalian yang di sore hari ini sudah bergabung di dalam majelis kita, dan mungkin khususnya dari para ummahat ya, biasa menjelang maghrib ini ya memang kesibukan dan kewajiban menjelang maghrib itu adalah menyiapkan iftar bagi umatnya. Tapi juga sebenarnya hal itu menyiapkan iftar tuh bukan semata 100% kewajiban ibu-ibu sebenarnya mah. Kewajiban bapak-bapak juga. Ya, bersama-sama saja. Maksudnya yang sudah berpasangan ya bersama-sama. Masih single mah ya. Ya, bertahan dulu lah dengan kondisi. Ya, baik. Untuk sore ini kita akan talaki praktis di surah Al-Anfal. Mungkin kenapa dipilih surat Al-Anfal ini ya? Untuk tilawah kita sore hari ini, jadi surat Al-Anfal ini beberapa banyak ayat di antara surat Al-Anfal ini diturunkan di bulan Ramadan. Ya, banyak ayat di surah Al-Anfal diturunkan di bulan Ramadan karena di antara hukum kaidah-kaidah sejarah yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ini tidak bisa dilepaskan dari perang Badar. Ya, perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Ya, nah sebagaimana puasa Ramadan itu Allah syariatkan di tahun kedua Hijrah, ketika Rasulullah baru tahun kedua tinggal di Madinah. Saat itulah diturunkannya surat Al-Baqarah 183 sampai rangkaian ayat berikutnya terkait perintah ibadah puasa, saum. Nah, itu di bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, maaf, bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Sya'ban turun ayat perintah tentang perintah puasa. Bulan Sya'ban tahun kedua tinggal di Madinah. Nah, bulan Sya'bannya turun perintah puasa, Al-Baqarah 183 dan rangkaian ayat berikutnya. Di bulan Ramadannya turun beberapa ayat dari surah Al-Anfal ini. Ya. Karena di bulan Ramadan ini terjadi perang Badar, tepatnya tanggal 20 Ramadan, hari Jumat. Saat itu turun surah Al-Anfal yang diantaranya berbicara tentang masalah hukum pembagian harta ghanimah. Jadi demikian. Jadi berharap ini adalah sebuah momen kita untuk mengkaji Al-Quran dari sisi sejarah, asbabun nuzul, dan secara garis besar adalah tentang praktek kaidah-kaidah tajwid yang akan kita aplikasikan ke surah Al-Anfal. Dalam prakteknya nanti mungkin pertama akan silakan dipraktekkan kaidah-kaidah makhrajul huruf yang pernah kita bahas. Yang kedua adalah mungkin kaidah-kaidah umum juga dalam tilawah Al-Quran seperti hukum mad, kemudian hukum sukun dan tanwin, dan lain sebagainya. Teknisnya untuk sore hari ini nanti masing-masing membaca satu orang satu ayat, melanjutkan ayat-ayat berikutnya. Jadi seorang membaca ayat pertama, nanti disambung orang kedua membaca ayat yang kedua dan selanjutnya. Baik, dipersilahkan di Kang Ugi dulu untuk membaca ayat yang pertama. Baik, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ya, cukup. Dilanjut berikutnya, silakan dipanggil aja sama Kang Ugi. Siap. Selanjutnya Teh Aruni. Silakan Teh Aruni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tulibat 'alaihim Tuliyat. Hai. Wa idza Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Dilanjut, silakan. Selanjutnya Mas Dwi. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kemudian Mas Dwi, maaf, diulang lagi, yaitu lihat huruf qaf dalam razaqna. Nah, huruf qaf dan kaf itu makhrajnya dekat ya. Jadi di sini pangkal lidah, ini ujung tengah pangkal lidah. Pangkal lidahnya diangkat aqo. Nah, ini huruf qaf. Aqo. Aqo. Kalau huruf kaf begini, ak. Nah, huruf kaf itu lebih ringan ya. Huruf kaf lebih ringan. Ak. Kalau qaf, aqo. Razaqo. Razaqona. Razaqnahum. Nah, boleh diulang dari wa mimma. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya. Jazakallahu khair. Berikutnya silakan. Selanjutnya Mbak Irmu. Hai. Kursinya Ustaz. Silakan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sebentar, Mbak Irmu. Mbak Irmu tidak usah dibuka videonya ya. Perhatikan saja di ayat yang keempat. Di ikhfa. Ada di sana tanwin ya. Rizqun. Ya, tadi sudah betul tadi ditanwinkan, disamarkan sudah betul tadi warizqun. Nah, ini untuk semuanya saja, tapi nanti yang mengulang nanti Mbak Irmu bacanya. Nah, jadi ketika ada nun sukun yang sebelumnya dhammah dan itu harus dibaca samar atau tanwin dhammatain seperti ini, rizqu. Nah, itu di antara kaidah praktek bacanya adalah begini. Ketika dhammah kita kan manyun ya. Rizqu. Ya, rizqu. Kan manyun. Qu. Nah, tadi Baimu sudah betul membacanya dengan menahan. Rizqu. Nah, bisa kita bedakan suaranya ketika prakteknya manyunnya lama. Rizquka. Rizquka. Ini manyunnya lama. Sekarang manyun sebentar. Rizquka. Rizquka. Nah, itu hasil suaranya berbeda antara
manyun lama dan manyun sebentar. Kalau manyun lama begini, rizquka. Suaranya begitu. Sekarang manyun sebentar. Rizquka. Suaranya itu berbeda. Nah, kaidahnya adalah atau prakteknya itu manyunnya sebentar. Ya, manyun sebentar. Jadi tanpa dibuka, tanpa kita melihat pergerakan bibir seseorang, nanti kita bisa membedakan, oh ini mah manyunnya lama. Oh ini manyunnya sebentar. Karena kalau lama suaranya jadi U-nya itu jadi lebih berat. Uka. Uka. Itu kalau manyun lama. Sebentar. Karim. Nah, sekarang Mbak Irmu, tolong diulang sekali dengan praktek itu manyunnya sebentar. Jadi manyun sebentar langsung tarik lagi. Karim. Rizqun karim. Silakan Mbak Irmu. Dari mana Ustadz? Diulangnya Ustadz. Dari warizkun saja. Warizkun karim. Bismillah. Warizqun Ya. Warizqun karim. Baik, jazakallah khair. Nah, jadi ini untuk semuanya ya. Untuk semuanya. Nanti saat kita menemukan tanwin atau nun sukun yang tanwin dometain seperti ini ya, atau nun sukun yang harus ikhfa yang sebelumnya dhammah seperti ya kuntum. Nah, jadi bibirnya jangan manyun terus begini. Kuntum. Tapi manyun, tarik, manyun lagi. Manyun hanya di kaf. Masuk ke nun samar, di bibirnya sudah tidak manyun. Nanti manyun lagi di ta yang domah. Tum. Kuntum. Itu kalau nun sukun yang sebelum domah. Sekarang di tanwin juga sama. Rizqun. Rizqun karim. Nah, nanti prakteknya begitu bila mana menemukan ikhfa yang tanwin sebelum nun sukun sebelumnya dhammah atau tanwin dhammatain. Baik, silakan berikutnya dipanggil Kang Ugi. Siap. Selanjutnya Kang Andi. Silakan Kang Andi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ya, dilanjut silakan. Selanjutnya ini Pak Ali baru masuk. Jadi Pak, ini kita lagi baca surat Al-Anfal. Selanjutnya sudah bisa gabung Pak Ali? Ya. Boleh? Oh langsung nggak apa-apa nih Ustaz. Langsung silakan Pak Ali. Ayat 6 iya. Pak Ali. Maaf ya Ustaz ya. Telat. Enggak. Baik. Ayat 6 ya. Ayat 6 Pak Ali. Wa idza. Yujadilunaka. Oh sorry ya. Oh yuja itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ya. Saya ulang di sini untuk semuanya. Kita lihat di ayat yang ke-6 ya. Kita lihat di ayat yang ke-6. Di sini ada nun sukun yang kita samarkan ya. Ada nun sukun yang kita samarkan yaitu nun sukun yang sebelumnya harokatnya fathah. Harokatnya fathah. Nah, di sini ya, di sini. Nah, tadi sudah betul. Tadi Pak Ali sudah betul di sini disamarkan bacaannya ya. Baca disamarkan sudah betul. Nah, perlu ditambahkan satu kaidah atau satu cara baca yang turun ini ya. Pertama kita kenali makhraj huruf dha. Huruf dha yang ini ya. Ini huruf dha.
wo. Nah, ini adalah huruf wo. Huruf wo. Nah, huruf ini, ya, huruf wo ini, makhrajnya adalah, atau cara mengucapkannya, dengan cara mengangkat pangkal lidah. Nah, ini lidah yang di sini, ujung lidah, tengah, pangkalnya diangkat. Pangkal lidahnya itu diangkat. Pangkal lidah diangkat, terus ini, ujung lidah kena ke sini, ke ujung gigi seri. Ujung lidah kena ke ujung gigi seri, bersamaan dengan itu pangkal lidah diangkat. Coba kita ucapkan dalam keadaan sukun ya. Au. Nah, begitu. Au. Au. Nah, jadi kita ucapkannya begitu untuk mengetahui makhraj. Pangkal lidahnya diangkat, ujung lidahnya kena ke ujung gigi seri atas. Nah. Au. Au. Wo. Nah, pangkalnya diangkat. Itu makhrajnya demikian. Nah, khusus ketika kita menemukan tanwin atau nun sukun samar, nun sukun menghadapi dho, ya, maka tadi Pak Ali sudah betul menahannya, menahan nun sukun sama sudah betul dari Pak Ali. Nah, sekarang ada tambahan kaidah atau cara praktek baca. Kalau kita hitung huruf ya, huruf nun, huruf dho. Ya, nun, dho. Huruf dho, makhrajnya pangkal lidah ngangkat. Dho, ya, dho. Ya, wu. Ya, wu. Nah, kita tadi atau saya tadi mengangkat pangkal lidah di sini. Ya, wu. Karena ini huruf dho, jadi di pangkal lidah diangkat di huruf dho. Ya, wu. Nah, tetapi kalau susunan hurufnya adalah seperti ini, ya, nun sukun menghadapi huruf dho, maka pangkal lidah itu diangkat bukan ketika masuk ke huruf dho ini, bukan ya wu, pangkal lidah tidak diangkat di sini, tapi pangkal lidah diangkat dari awal, sejak dari sini, sejak ya selesai, sejak masuk ke huruf nun, ya ya wu. Nah, wu. Nah, sejak masuk ke huruf nun yang kita samarkan, itu pangkal lidah sudah diangkat sedikit, ya. Ya, ini belum mengangkat pangkal lidah. Ya, nah, begitu masuk ke nun sukun, pangkal lidah langsung diangkat. Yanzurun. Sehingga nanti akan beda suaranya. Kalau kita ngangkat pangkal lidah di sini, ya wu. Itu begitu bunyinya. Saya ulang. Ya wu. Sekarang pangkalnya diangkat dari awal. Wu. Nah, itu suaranya berbeda. Ya. Jadi ini bimbingan cara baca saat nun sukun menghadapi dho seperti tadi. Pangkal lidahnya diangkat dari sejak nun sukun ini kita samakan. Ini untuk pembelajaran atau teori untuk kita semua. Yanzurun. Demikian. Nah, silakan berikutnya. Syukran Ustaz. Sama-sama Pak Ali. Selanjutnya Mas Irwan Ustaz. Tadi ya, Mas Irwan. Bergabung ya? Enggak, Ustaz, saya yang kelewat punten. Ya, tadi sudah ada. Oh, tadi udah ada. Cuman kan harusnya tadi urutan I. Saya lupa. Silakan. Wa ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatis sawkati takunu lakum ma yurid. Mas Irwan, punten, stop dulu. Antum coba ulang dari annaha. Dari annaha-nya tadi kelewat. Harusnya hanya 2 harokat. Annaha lakum. Yes,
annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatis sawkati takunu lakum wa yurid. Nah, sekarang antum ulangi dari anna ghaira. Nah, dari sini, dari anna ghaira. Nah, perhatikan huruf ini, huruf shin, ya. Ini lidah bagian tengahnya ngangkat. Ash, ash, lidah tengahnya ngangkat. Zatis syaukati, ash, ash, zatis syaukati. Ah, begitu, ya, betul. Ya. Boleh diulang dari anna ghaira. Anna ghayra dhatis syaukati takunu lakum wa yuridullaha ayyukhik. Stop. Wa yuridullahu. Astagfirullah. Nah. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa. Ayyuhiqqal. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa. Ayyuhiqqa. Astagfirullahaladzim. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Baik, jazakumullah khair. Berikutnya silakan. Kembali ke saya. Iya, silakan. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Iya. Ya, berikutnya silakan. Selanjutnya Teh Aruni. إذ تستغيثون Ayo Teh Aruni, huruf ghain bukan ain. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Iya, berikutnya silakan. Selanjutnya Mas Dwi. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Berikutnya silakan. Selanjutnya Mbak Irmu. Na'am Ustaz, alhamdulillah. Tadi kok enggak ada? Ayat 11, Mbak. Oh. Iz yughashi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Iya. Selanjutnya silakan. Jazakallah khair. Selanjutnya Kang Andi. إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Stop. Nah, kita bahas bersama. Nah,
Ini kita bahas di sini huruf ain. Ini huruf ain sebelumnya hamzah ya. Memang ini termasuk yang perlu kita bersama cermati ya. Kita pernah bahas makhraj hamzah di sini ya. Hamzah tenggorokan bawah. A ya. A. Kemudian ain di tenggorokan tengah. A. 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 Hamzah di sini bawah. A tenggorokan bawah. Ain tenggorokan tengah. A. Nah, ini termasuk yang sulit bagi sebagian orang, tetapi dengan mengetahui kaidah teori makhraj lalu dilatih, insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Jadi di sini ketika ada hamzah ketemu ain seperti kata al-a'naq, ini terkadang huruf itu seketukar. Ya. Kadang hamzahnya menjadi ain. Fauqal a'naqi a'na. Nah, ini hamzah terpengaruh oleh ain. A'naqi. Atau kebalikannya, ain yang terpengaruh oleh hamzah sehingga ain menjadi hamzah. Fauqal a'naqi. Fauqal a'naqi. Nah, itu ain kebalikannya jadi hamzah. Nah, jadi saat beriringannya hamzah dengan ain, hamzahnya berharokat, ainnya sukun. Nah, ini kita latih untuk menegaskan dua huruf ini sehingga masing-masing hurufnya itu jelas. A, tenggorokan bawah hamzah, ain tenggorokan tengah. A'naqi. A'naqi. Jadi hati-hati untuk tidak kita terjatuh dalam ataupun huruf hamzah jadi ain atau ain jadi hamzah. Hamzah jadi ain, a'naqi. A'naqi. Hamzah ain jadi hamzah, a'naqi. A'naqi. Di sini hamzah punya makhraj sendiri, ain punya makhraj sendiri. Maka karena makhrajnya berbeda, maka karakter suaranya pun juga berbeda. A'naqi. Mungkin kalau surat yang sering kita temukan ada hamzah dan ain beriringan seperti ini, itu di Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat keduanya nih. La a'budu ma ta'budun. A'bu. A bawah, a tengah. A'budu. 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 La a'budu ma ta'budun. Nah, biasanya memang ketika ada ain sukun sebelumnya hamzah itu relatif lebih sulit ya dibandingkan kalau ain sukun sebelumnya bukan hamzah. Contohnya kalau dalam Al-Fatihah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu. Ya. Na'budu. Biasanya kalau sebelum ain sukunnya bukan hamzah itu lebih mudah. Tapi kalau sebelum ain sukunnya itu hamzah, ya tadi suka kadang-kadang ketukar hamzah jadi ain jadi hamzah. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Baik. Berikutnya silakan dilanjut ayat 13. Selanjutnya Pak Ali. Enggak, Pak Ali. Ya Ustaz. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Ya, silakan dilanjut. Selanjutnya Mas Irwan. Dzalika bi Dzalikum. Astagfirullah. Saya baca ayat 13. Dzalikum faduquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Nah, sebentar. Untuk perhatian aja untuk semuanya.
kita di sini melihat ada mim sukun, dzalikum, ketemu dengan fa, Nah, ada kaidah tersendiri yang kaidah ini sifatnya adalah tanbih ataupun satu hal yang mesti diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran. Apakah itu? Yaitu saat ada atau kita menemukan mim sukun ketemu dengan fa. Nah, di sini ada dzalikum fa. Dzalikum fa. Saat mim sukun ketemu dengan fa. Nah, kenapa harus diperhatikan? Karena tidak jarang ketika menemukan mim sukun ketemu dengan fa, itu mimnya disamarkan. Dzalikum fa itu mimnya disamarkan. Nah, tidak jarang yang begitu. Nah, tapi kalau tadi Mas Irwan tadi betul bacaannya. Sudah betul, alhamdulillah. Tadi mimnya jelas. Dzalikum fa kum fa. Tadi beliau Mas Irwan bacaannya sudah betul, mimnya jelas. Tapi adanya kaidah yang perlu memperhatikan saat mim ketemu fa adalah maksudnya karena banyak yang membaca mim ketemu fa, mim sukun ini dibaca samar. Dzalikum fa kum fa. Nah, maka di sini untuk menjelaskan mim sukun ketemu fa, maka saat mengucapkannya bibirnya dirapatkan sempurna. Kum fa. Jadi ini memang kadang mungkin bagi sebagian orang tuh ada yang kesulitan karena mim dan fa makhrajnya mirip di sini ya. Mim kan di bibir, am, im, Fa juga sama, fa di sini bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Af, fa, kum fa itu. Tambahan ini di luar dari kurikulum yang atau buku yang kita kaji. Ini di akhir. Ya. Azaban nar. Ketika kita berhenti baca Al-Quran pada huruf ro. Ini huruf ro. Pada huruf ro. Nah, sebelum huruf ro-nya, harokatnya fathah seperti ini. Fathah dan ada alif. Maka huruf ro-nya ini termasuk huruf ro yang kategorinya tafkhim ataupun tebal. Contoh begini. Azaban nar. Nah, ini kalau ini ro-nya tipis. Azaban nar. Nar. Nah, ini ro-nya tipis. Ya. Azaban nar. Tipis. Ya. Jadi di sini ketika berhenti pada huruf ro, sebelumnya alif dan fathah, maka ro-nya harus tebal. Rasakan suaranya memenuhi rongga mulut. Aru, naru. Ketika naknya ringan di rongga mulut. Ringan di rongga mulut. Ketika masuk ke ro yang kita sukunkan, aru. Kalau ro-nya sukun sebentar. Aru. Naru. Nah, jadi nanti setiap waqaf seperti itu pada huruf ro yang disukunkan atau sukun asli jika sebelumnya ada fathah. Ya. Na tipis, na aru. Rasa di rongga mulut itu penuh. Naru. Nanti juga untuk pembaca berikutnya di ayat 15 juga prakteknya sama. Ada ba-nya tipis ringan di rongga mulut.
baru. Nah, pas masuk ro-nya sukun tebal. Rasakan tebal itu, rasakan suara seperti memenuhi rongga mulut kita. Demikian. Fadhil, silakan dilanjut Kang Ogi. Siap Ustaz. Tadi Mas Irfan. Sekarang Mas Rohim. Silakan Mas Rahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ya. Jazakallahu khair. Silakan berikutnya. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu inna mutaharrifan liqitalin aw mat astagfirullahaladzim. Ulang Ustaz, bentar. Ya. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu inna mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Nah, di sini rohnya tipis. Di sini harus tipis. Tebal ya Ustaz huruf, bukan ya? Tapi iya, di sini sebelumnya bukan yang dihitung bukan huruf shad. Oh iya iya. Yang dihitung adalah huruf ya-nya. Masir. Ya. Antum ulang dari wabisa. Siap. Wa bi'sal masir. Ya. Kurang ya Ustaz? Cukup. Tipis. Ya. Jazakallahu khair. Ya. Next, mangga. Selanjutnya Teh Aruni. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Ya, jazakallahu khair. Berikutnya. Selanjutnya Mas Dwi. Zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Iya. Selanjutnya Mbak Irmu. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'a. Bagusnya diulang dari mana Ustaz? Dari walan tughni. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jazakallahu khair, Mbak Aruni. Mbak Irmu ya, Ustaz. Iya, Mbak Irmu. Untuk semuanya, ini satu poin lagi saya sampaikan. Ini dulu pernah kita bahas juga. Ini hampir sama dengan yang tadi, yang warizqun karim ya, sama. Bedanya adalah hanya saja kalau tadi ikhfa ya, dhammah ikhfa, warizquka kunka. Kalau tadi kan seperti itu. Kalau ini dalam kata tughni itu bukan sukun tanwin, tapi huruf sukun sebelumnya dhammah.
Huruf sukunnya huruf ghain. Huruf ghain, huruf dhammahnya huruf ta. Tu, ya. Tu. Nah, jadi di sini manyunnya bibir kita hanya ketika mengucapkan ta yang dhammah. Tu. Tu. Kita lihat kenapa harus manyun? Karena dhammah huruf ta-nya. Tu. Ketika masuk pada huruf ghain, itu jangan manyun. Karena ghain harokatnya bukan dhammah. Jadi di sini tu itu praktek bacanya. Tu manyun, ta dhammah, tu tur ni. Apakah suaranya beda kalau ketika ghain itu diucapkan, ghain sukun diucapkan masih manyun? Akan beda kalau kita cermat menyimaknya. Ni. Nah, ini saat ghain diucapkan saya masih manyun. Ni. Jadi yang lebih tepat adalah ketika ghain sukun, bibir kita sudah tidak manyun. Karena secara tanda baca, tuntutan manyun hanya di ta, karena ta-nya dhammah. Ghain itu tidak. Ghain tidak manyun. Kenapa? Karena harokat ghain bukan sukun, bukan dhammah, tapi sukun. Ni. Nah, mungkin kalau dalam harian, tilawah harian, bacaan harian, itu surat Al-Fatihah, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mu yang dhammah huruf mim. Mu. Huruf sin tidak dhammah. Jadi ketika huruf sin diucapkan dalam lafaz mustaqim, masuk kepada sin, jangan manyun. Musta. Nah, ini sin diucapkan tapi bibir manyun. Musta. Ini jangan ya, latih. Jadi manyunnya hanya di mimnya saja. Musta. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Itu untuk kita praktekkan bersama dalam tilawah harian. Baik, berikutnya silakan. Selanjutnya, Kang Andi. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Allah khair. Ya, berikutnya silakan. Selanjutnya Pak Ali. Sorry Mas Zuki, sampai ayat berapa maaf Mas Zuki? 21, silakan Pak Ali, ayat 21. Oh iya Ustaz, makasih Ustaz, maaf. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ya, baik. Allah khair. Kita perhatikan di lafaz allazi. Ya. Ada dua huruf ya yang bentuknya mirip. Ya, bentuknya mirip. Maaf kalau enggak. Yang satu ada titiknya, yang atas tidak ada titik, yang bawah ada titiknya. Yang atas huruf dal. Huruf dal itu ujung lidah kita ini tempelkan dengan gusi di gusi atas di dalam. Nah, di belakang gigi seri ini ada gusi. Nah, ujung lidah tempelkan dengan gusi ini. Ad. Itu huruf dal. Nah, kalau yang bawahnya, yang ada titiknya, itu adalah ujung lidah dengan ini. Ujung gigi seri. Ujung lidah dengan ujung gigi seri.
Ya, za. Atau ujung lidahnya boleh sedikit melewati ujung gigi seri. Sedikit keluar. Jadi boleh dua cara ya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri. Yang cara kedua, ujung lidah dengan melewati sedikit ujung gigi seri. Az-za-zi-zu. Itu boleh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena lafad allazi atau allazina itu terulang-ulang banyak dalam Al-Quran. Termasuk di Al-Fatihah juga. Ya. Maka kita latih lidah kita agar mengucapkannya sesuai, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri. Siratal ladzi zi. Nah, jadi jangan ujung lidah dengan gusi. Atau kalau dialeknya Indonesia, huruf D. Huruf D itu ujung lidah dengan langit-langit. Siratal ladina. Ladina. Nah, itu mah huruf D. Ujung lidah dengan langit-langit. Itu tentunya salah. Atau yang salah yang kedua adalah ketika ujung lidah dengan gusi. Siratal ladzi zi. Itu makhraj huruf dal. Yang betul adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri. Siratal ladzina. Wala takunu kallazina. Nah, ini untuk diperhatikan oleh semua karena kata sambung ini allazi itu kata sambung ya. Kata sambung allazi atau allazina itu sangat banyak dalam Al-Qur'an. Demikian, jazakallahu khair kepada Pak Ali. Silakan berikutnya Pak Ogi. Terima kasih Ustaz. Ya. Selanjutnya Mas Irwan. Mas Irwan nih berarti yang terakhir ya? Mas Rohim terakhir Ustaz. Terakhir. Silakan. In syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Nah, di sini sama kita ketemu dengan dhammah lagi. Itu di dalam summu dan bukmu. Inna syarrad dawabi indallahi summu. Nah, tadi Mas Irwan sudah betul bacaannya itu menahan huruf mim. Itu betul. Nah, sudah betul. Nah, di sini kita pasti manyun karena dhammah ya huruf shad. Su. Nah, tapi ketika kita menahan tadi jangan manyun terus. Summu. Tapi manyun sebentar. Su, kembalikan bibirnya kepada huruf mim. Sum, mim sukun. Summu. Nah, baru manyun lagi. Sum. Jadi manyun, tarik bibirnya, baru manyun lagi. Summu. Nah, ini prakteknya demikian. Di lafaz as-summu ini. Jadi tidak summu, bukan, tapi summu. Ummul bukmu. Nah, bu tidak dibaca bukmu. Nah, ini kan 3 huruf. Ba, kaf, mim. Ba-nya dhammah, bu. Ak. Kafnya sukun, mimnya dhammah lagi, mu. Bu, ak, mu. Bukmu. Ummul bukmu. Nah, itu ketika menemukan dhammah seperti ini. Ya. Jazakallahu khair, Mas Irwan. Berikutnya, silakan. Mas Rohim, selanjutnya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ya. Sedikit aja Mas Rahim, di sini kita temukan ada waw yang tasydid ya. Waw yang tasydid. Ya, Tapi sudah betul dimasukkan la ke wa
lawa. Latawallawahum, latawallawahum, lawa. Nah, karena sebelum wawunya di sini bukan tanwin, maka tidak usah ditahan. Latawallawahum, karena bukan tanwin, bukan nun sukun, maka tidak usah ditahan. Latawallawa. Nah, itu yang saya maksudkan ditahan. Karena di sini bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka cukup menekan saja. Lawahum, lawahum, latawallawahum, latawallawa, lawa. Nah, jadi hanya menekan saja, tidak menahan. Kalau menekan dan menahan begini, lawa, nah, itu menekan dan menahan. Lawa, itu menekan plus menahan. Kalau menekan saja, lawa, lawahum, lawahum. Nah, kita mungkin akan beberapa kali menemukan waw tasdid sebelumnya bukan sukun dan bukan juga pula tanwin. Maka kalau waw tasdid sebelumnya bukan sukun, bukan nun sukun dan bukan tanwin, maka jangan ditahan. Contoh mungkin kalau dalam surat-surat pendek di juz amma itu surat An-Nasr ya, Idaja. Ayat yang terakhir. Innahu kana tawwaba. Tawwa. Itu hanya menekan saja. Tawwa. Tawwa. Tidak ditahan. Tawwaba. Ini kalau di plus menahan. Innahu kana tawwaba. Ini mah menekan dan menahan. Nah ini salah. Kalau di An-Nasr itu di surat Idaja akan dan tahan, salah. Di sana hanya menekan saja. Tawwaba, tawwaba, tawwaba. Demikian. Jazakallahu khair, Mas Rahim. Terima kasih, Ustaz. Baik, untuk tilawahnya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ala kulli hal memang tilawah ini harus nantiasa kita istiqomahkan, ya. Istiqomahkan, talaki, majlis laki seperti ini. Karena dengan demikian, insya Allah manfaat-manfaat yang akan kita raih sangat banyak sekali, ya. Khususnya yang paling utama adalah dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi sekarang kita di bulan Ramadan, maka di antara bimbingan Rasulullah SAW dalam memperbanyak tilawah Al-Quran. Jadi pesan dari saya untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian, kita jangan memiliki satu anggapan bahwasanya waktu Ramadan ini begitu panjang. Tapi sebaliknya, Ramadan ini sungguh waktunya sangat sebentar sekali. 29 hari, maksimal 30 hari. Dan nggak terasa, sekarang udah hari ke berapa? Ke-6 ya? Ya. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari ke-6. Nanti malam ke-7. Ya. Hari ke-7 besok ya. Nggak terasa. Jadi maka mungkin kita coba bikin target ya, list target ibadah apa yang Ramadan ini akan kita targetkan, ibadah apa saja. Tetapi target atau ibadah yang sudah kita list sedemikian banyak itu kadang kan berbenturan dengan waktu dan kesibukan ya kita. Ada yang bekerja, ada yang masih belajar dan lain-lain. Itu menjadi kadang-kadang di antara hal yang kita belum bisa optimal di dalam mengerjakan list target amal ibadah. Maka setelah kita membuat target P yang pertama adalah target, maka yang kedua adalah P-nya prioritas. Ya. P-nya prioritas. Target silakan kita buat list target apa saja. Tapi kemudian silakan tentukan prioritas apa yang akan lebih diprioritaskan. Jadi list target amalan di bulan Ramadan ini. Kenapa ada prioritas? Karena tadi kita waktu kita kadang-kadang tidak cukup, ya.
untuk mengerjakan semua target amal ibadah itu. Berarti perlu pintar-pintarnya kita manage waktu, ya. Yang terakhir ya A. Jadi ini strategi TPA. T-nya targetkan, buat list target. P-nya adalah prioritaskan. Kenapa harus diprioritaskan? Karena ada keterbatasan dari sisi waktu. Ya, kadang-kadang demikian. A-nya adalah azamkan. A-nya azamkan. Jadi target, buat list target, bikin target, amalan apa. Yang kedua, prioritaskan. Setelah diprioritaskan, berikutnya A-nya terakhir, azamkan. Apa itu azam? Azam itu niat yang kuat. Niatkan sekuat mungkin, rencanakan semaksimal mungkin. Saya harus bisa khatam, contoh dalam hal baca Al-Quran. Minimal sekali contohnya selama Ramadan. Atau saya insya Allah harus mentargetkan sholatnya berjamaah terus, misalkan, sholat wajib. Saya targetkan untuk menjaga sunnah qobliyah dan ba'diyah contohnya. Nah, itu menjadi sesuatu yang bagian contoh dari yang ditargetkan, apa yang antum prioritaskan dan azamkan. Ya, tekadkan yang kuat. Allah taala alam. Baik. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ustadz, apaan Ustadz? Silakan. Ini saya kan kalau baca tuh nafasnya tuh kadang nggak kuat ya Ustadz ya. Kalau Ya. pas banyak ayatnya itu, ketika saya berhenti itu kaidahnya kita mulai lagi itu gimana ya Ustadz ya? Mulai dari mananya itu loh. Baik. Ketika kita menemukan ayat yang panjang, nah, contohnya misalkan kita lihat ayat ke-8, 17 ini. 17. Ini sementara mungkin napas kita tidak kuat. Contoh di sini dari wama ramaita. Kalau di sini kan ada wakaf, insya Allah standarnya orang ini cukup sampai sini. Contoh begini. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Di sini. Nah, sekarang ini misalkan kita anggap panjang nih sampai hasana, ya. Maka silahkan berhenti. Contoh begini. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Nah, ceritanya napas saya nggak kuat. Tadi saya cuma sampai di sini, berhenti karena napas nggak kuat. Ya, maka mengulangnya kembali untuk melanjutkan bacaan minimal di kata yang tadi kita berhenti. Minimal di sana. Tadi saya berhenti di Roma, maka minimal mengulangnya dari Roma ini sendiri. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Rama waliyubaliya sampai akhir waqaf. Itu minimal dari tempat kita berhenti. Atau boleh dari satu atau kata sebelumnya. Di sini. Tadi berhenti di Roma. Walakinnallaha rama. Boleh juga dari sebelumnya. Walakinnallaha rama waliyubaliyal mu'minin. Kembali sampai sini nggak kuat. Nah, ulang lagi dari waliyubliya. Waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Jadi kaidah praktisnya demikian. Kita di pertengahan ayat nafas kita nggak kuat, kita berhenti di satu kata, contoh dari Roma atau dari liyubliya, misalkan berhenti waliyubali, maka minimalnya mengulang kembali untuk melanjutkan dari tempat kita berhenti tadi itu. Demikian. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, barangkali silakan ada pertanyaan lagi. Silakan.
Sudah Nampak. berapa di sana sekarang? Isya ya? Baru masuk baru maghrib, buka Ustaz. maghrib. Sudah azan? Iya, udah. Sudah azan? Sudah. Itu buka ada kalau gitu Udah ya. buka. Udah. Pantesan di haid itunya. Ada gorengan nggak di sana? Waduh. Nggak ada pisang hijau, Ustaz. Ya. Ya, baik. Jangan lupa ya bahwa ketika kita berbuka itu di antara waktu mustajab. Ya. Jadi ini hal yang kadang lupa sebagian kaum muslimin yang lupa untuk berdoa ketika sebelum berbuka itu adalah karena kita kadang disibukkan dengan menyiapkan makanan dan minuman untuk buka. Ya. Padahal itu waktu mustajab gitu ya. Waktu mustajab. Doanya apa? Silakan doa apa saja sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, ya. Memang ada zikir yang Rasulullah ajarkan. Kalau yang masyhur itu kan Allahumma lakasumtu ya. Itu bukan permintaan ya. Allahumma ya Allah lakasumtu, untuk engkaulah puasa aku. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, kepada engkaulah aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dengan rizki dari engkaulah aku berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin, kan begitu ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Apalagi? Masih ada lanjutannya ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itu bukan permintaan. Itu bukan doa. Coba antum pahami terjemahnya. Mana unsur permintaannya di sana? Tidak ada. Ya Allah, untuk engkaulah ibadah puasaku ini, dan kepada engkaulah aku beriman, dan Allahumma lakasu wa bika, kepada engkaulah aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezeki dari engkaulah aku berbuka, birahmatika ya arhamar rahimin. Rangkaian ini tidak ada permintaan apa-apa kepada Allah. Ini i'tiraf, sifatnya pengakuan. Mengaku puasa kita hanya untuk Allah, mengaku iman kita hanya kepada Allah, mengaku aku berbuka dengan rezeki dari Allah. Itu bukan doa, itu pengakuan. Itu i'tiraf. Masuknya zikir. Itu bukan doa, zikir itu menyebut Allah. Nah, maka silakan. Memang Allahumma lakasumtu wa bika amantu ini bukan dari Rasulullah. Ini dari para ulama. Ini boleh saja diucapkan ketika buka sebagai bentuk mengaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku puasa kita untuk Allah. Kita beriman hanya kepada Allah. Kita mengakui kita berbuka dengan hanya dari rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh, bagus. Tapi ini bukan doa. Doanya apa? Doa itu permintaan. Silahkan kita berdoa kepada Allah ketika menjelang buka itu. Doa apa? Minta apa? Sesuai dengan hajat kebutuhan kita masing-masing. Ya, demikian. Jadi ini mungkin yang kita harus saling mengingatkan agar memanfaatkan waktu mustajab, waktu yang salah satu waktu dikabulkannya doa adalah ketika menjelang buka puasa. Allah Ta'ala. Ya mungkin karena di antum juga sudah maghrib, antum harus berbuka dan dilanjut dengan sholat maghrib. Demikian juga mungkin di saya juga persiapan untuk maghrib dan buka di Indonesia. Mungkin untuk sore hari ini kita suhukan dulu sampai di sini, ya. Astagfirullah minkum wa akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bil alamin. Dan saya